Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Asmaul Husna. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang fungsi-fungsi administrasi dan manajemen pendidikan. Jadi di sini ada menurut para ahli. Yang pertama, menurut Medpidarta, manajemen pendidikan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama manusia dalam mendayagunakan semua sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikan secara optimal. Menurut Indrawan dalam bukunya yang berjudul Pengantar Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah, dinyatakan bahwa manajemen pendidikan merupakan suatu cabang ilmu yang usianya relatif masih asing didengar sehingga banyak orang yang belum mengerti akan istilah manajemen pendidikan. Jadi, manajemen pendidikan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin, mengendalikan tenaga pendidikan, sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa manajemen pendidikan dapat dipahami sebagai salah satu komponen dari sistem yang semua subsistemnya saling berkaitan dengan yang lainnya, dalam arti keseluruhan proses penyelenggaraan dalam usaha kerjasama dua orang atau lebih dan usaha bersama untuk mendayagunakan semua sumber personal dan material secara efektif, efisien, dan rasional untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Fungsi-fungsi manajemen pendidikan. Pada umumnya ada 4 fungsi manajemen yang banyak dikenal masyarakat, yaitu yang pertama, fungsi perencanaan atau planning. Jadi, perencanaan mempunyai arti penting dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam usaha mencapai tujuan. Perencanaan merupakan tindakan menetapkan terlebih dahulu apa yang akan dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, apa yang harus dikerjakan, dan siapa yang mengerjakannya. Oleh karena itu, fungsi perencanaan merupakan fungsi yang pertama dan utama yang perlu sekali diperhatikan dan dikerjakan secara seksama. Karena kesalahan menyusun rencana akan berakibat beruntun pada fungsi atau langkah-langkah berikutnya. Proses perencanaan sekolah harus dilaksanakan secara kolaboratif, artinya mengikut sertakan semua personil sekolah dalam penyusunannya sehingga menimbulkan perasaan ikut memiliki yang dapat memberikan dorongan kepada guru dan personil lainnya agar rencana tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Kedua, pengorganisasian atau organizing. Jadi, pengorganisasian adalah proses membagi kerja dalam tugas-tugas yang lebih kecil, membebankan tugas-tugas itu kepada orang yang sesuai dengan kemampuannya, dan mengalokasikan sumber daya serta mengkoordinasikannya dalam rangka efektivitas pencapaian tujuan organisasi. Pengorganisasian merupakan langkah pertama ke arah pelaksanaan rencana yang telah disusun sebelumnya, yang berkaitan dengan untuk menggerakkan organisasi sebagai satu kesatuan yang utuh. Bergeraknya organisasi tergantung kepada pengorganisasian seluruh komponen dalam organisasi untuk bergerak ke arah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, pengarahan atau directing. Aktivitas manajerial yang tak kalah pentingnya adalah pengarahan atau directing. Pengarahan dilakukan agar kegiatan yang dilakukan bersama tetap melalui jalur yang telah ditetapkan. Tidak terjadi penyimpangan yang dapat menimbulkan terjadinya pemborosan. Pengarahan menurut Nur Hadi 1983 adalah usaha memberikan bimbingan dan pengarahan yang diberikan sebelum suatu kegiatan pelaksanaan dilakukan untuk memelihara, menjaga, dan memajukan organisasi melalui orang-orang yang terlibat baik struktural maupun fungsional, agar setiap kegiatan yang dilakukan nantinya tidak terlepas dari usaha pencapaian tujuan pendidikan.
Selanjutnya, koordinasi atau coordinating. Pengkoordinasian di sekolah diartikan sebagai usaha untuk mengatur pendidikan kegiatan dari berbagai individu atau unit kerja sekolah agar pelaksanaan kegiatan berjalan selaras dengan kebutuhan anggota atau unit kerja di sekolah dan anggota atau unit kerja lainnya dalam usaha mencapai tujuan sekolah. Untuk melakukan koordinasi yang efektif, diperlukan adanya komunikasi. Dalam hal ini, Winardi 1990 menjelaskan bahwa dalam koordinasi harus tersedia komunikasi yang tepat antara komponen-komponen organisasi dan memungkinkan mereka untuk memahami aktivitas-aktivitas mereka satu sama lain dan membantu mereka untuk bekerja sama dengan baik. Selanjutnya ada fungsi-fungsi administrasi pendidikan. Yang pertama fungsi pengorganisasian atau organizing. Organisasi menurut Gibson mencakup semua kegiatan administratif yang dilakukan untuk mencapai kegiatan yang direncanakan dalam struktur tugas, wewenang, dan siapa yang melakukan tugas tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam organisasi. Pemantauan operasional sekolah adalah proses sistematis untuk menetapkan kriteria kerja dan tujuan perencanaan untuk membangun sistem informasi yang responsif. Bandingkan alur kerja dengan kriteria yang ditetapkan untuk menentukan apakah ada perbedaan. Catat besarnya perbedaan dan kemudian pastikan semua sumber daya sekolah efektif dan efisien. Jadi harus melakukan hal yang benar dalam hal pendidikan. Pengawas adalah seorang individu atau pendidik yang tugasnya menguji, memeriksa, memvertifikasi, dan meninjau semua kegiatan pendidikan di semua fasilitas pendukung. Yang terakhir, fungsi pendanaan atau anggaran. Pendanaan diperlukan untuk melaksanakan semua program kegiatan organisasi. Oleh karena itu, pendidikan ini menuntut organisasi untuk menentukan sumber pendanaan, kegiatan yang digunakan, dan bagaimana alokasi dan perhitungannya. Perhitungan dibuat dari berbagai biaya yang dikeluarkan untuk menggerakkan roda organisasi, sehingga manajer organisasi dapat menjelaskan semua biaya tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.